Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Zion, saya menyapa Bapak Ibu. Dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau terus bersama dengan kami, tak pernah meninggalkan kami, mengasihi kami terus menerus, tak pernah berkesudahan. Pagi ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu sebagai dasar hidup kami, kekuatan kami. Untuk itu Tuhan, dalam segala keterbatasan kami mengakui semuanya. Kami mohon Roh Kudus-Mu turun atas kami, agar kami dapat memahami dan memberlakukan firman ini dalam hidup kami. Untuk itu bersabdalah di dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Ibu Bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan, berdasarkan renungan Gereja Toraja Senin 8 November 2021, bacaan kita Lukas pasal 4 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-30. Lukas pasal 4 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-30. Firman Tuhan, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sion. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Amin, firman Tuhan.
Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu Kristus sebagai pembawa sukacita. Kristus sebagai pembawa sukacita. Ibu bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, ketika dalam keluarga kita, dalam hidup kita, ketika nanti Natal telah tiba dan kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga, dan keluarga tersebut datang bersama-sama dengan kita membawa sebuah sukacita, membawa kabar sukacita. Tentu hati kita merasa senang dan bergembira jika yang menghampiri kita adalah sebuah sukacita. Dan masih banyak lagi yang dapat membuat kita bersukacita. Mungkin karena kesuksesan kita, kesuksesan orang-orang terdekat kita, yang membuat kita menjadi bersukacita. Ibu bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita, dalam naungan Roh Kudus, Yesus menjelaskan sebuah nubuat Nabi Yesaya, sebuah nubuat Nabi yang terlaksana dalam dirinya. Dialah Sang Mesias yang diutus untuk mewartakan kabar sukacita. Tetapi ibu bapak, ternyata kehadirannya dan pewartaannya tidak diterima dan dimengerti oleh orang-orang di Nazaret. Mereka bukan hanya menolak, bahkan mereka merencanakan untuk menyingkirkan Yesus, karena Yesus dianggap sebagai pengajaran yang sesat. Mereka tidak menerima pengajaran Yesus. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memahami siapa Yesus yang sesungguhnya. Ibu bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, orang-orang Nazaret lebih melihat sosok Yesus dan ia mengenal baik siapa keluarganya. Mereka lebih mempertanyakan kuasa dan kehebatan Yesus dari mana berasal. Mereka menyangsingkan dan tidak mempercayai ajaran Yesus karena mereka sangat mengenal keluarganya. Penolakan atas Yesus dan ajarannya karena mereka lebih mempercayai harapan atas Mesias yang akan datang, bukan yang ada dalam diri Yesus. Ibu bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, perenungan besar dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, ataukah tidak? Apakah kita sudah mengenal Yesus sebagai pembawa kabar sukacita yang begitu menyenangkan, menyejukkan hati? Yesus merupakan tokoh sentral Perjanjian Baru, tokoh sentral yang berada dalam kitab Injil. Mengapa? Karena dialah
pembawa damai sejahtera, pembawa sukacita bagi seluruh orang yang percaya kepadanya. Karena ketika kita percaya kepada Kristus, Dia telah menjaminkan keselamatan kepada kita. Inilah yang menjadi kabar sukacita kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari mengenal dan melihat Yesus lebih dalam lagi, agar kita terus melihat kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita, mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan sebagai pembawa kabar sukacita. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami terus mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, memberkati dan menyertai kami hingga pada pagi yang indah ini. Kami telah membaca merenungkan firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami mengakui bahwa kami tak mampu untuk memberlakukan firman ini. Untuk itu kami mohon Roh Kudus turun atas kami semua, agar kami dapat dimampukan untuk memberlakukan firman ini. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Mari Tuhan, Engkau berotoritas di dalam setiap kehidupannya, sehingga ya Tuhan dalam menjalani proses-proses pemulihan, mereka yang sakit terus mengandalkan Engkau dalam langkah kehidupannya, sehingga kelak dapat memperoleh kesembuhan yang tentunya asalnya daripada-Mu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul akibat ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan mereka sendirian. Engkau menghibur mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga ya Tuhan, mereka makin dikuatkan dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, pendidikan, dalam masa-masa pertumbuhan iman mereka. Tuhan berkati mereka semua. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan mereka, memampukan mereka sehingga jemaat-Mu dapat terus rasakan kasih setia yang tentunya asalnya daripada-Mu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para lansia, janda, duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin dilanda bencana alam. Tuhan berkati mereka semua. Dalam segala keterbatasan mereka, Tuhan mampukan mereka untuk melewati hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Ajar mereka untuk terus mendekatkan diri hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Allah, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bangsa dan negara kami, Tuhan berkati mereka yang terlibat dalam pemerintahan ini. Sekiranya mereka dapat terus memimpin kami, mengarahkan kami untuk mensejahterakan bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, tetapi sebelum itu kami mohon tuntunan penyertaan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk melewati hari Tuhan yang masih Kau anugerahkan kepada kami. Hidup kami seterusnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus, bukan kehendak kami yang terjadi. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion, saya kembali menyapa Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.